Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan kelas 5 sekolah dasar. Yang pertama, kita akan belajar tentang rantai makanan. Bagian pembuka. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Aku akan selamatkan dia. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makanan. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Yang kedua, binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain. Binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu jamur atau bakteri. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau sudah menjadi bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Berikut ini adalah contoh dari rantai makanan. Yang pertama, rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1. Belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen 2. Katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Kemudian, burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, hasil uraian akan dimakan kembali oleh tumbuhan. Sehingga rantai makanan ini akan terjadi terus-menerus dan memindahkan energi dari tumbuhan satu ke makhluk hidup lainnya. Tahukah kalian, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Selanjutnya,
kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu jaring-jaring makanan. Perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu, sumber makanannya banyak ya. Benar, di hutan ini saja banyak berbagai macam hewan dan tumbuhan. Lalu, bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Nah, dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Pengertian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Tahukah kalian, sebenarnya jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda. Nah, perhatikan jaring-jaring makanan di samping. Ada beberapa rantai makanan di sana. Jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen 2, namun juga bisa berperan sebagai konsumen 3. Pada gambar di samping terdapat dua rantai makanan. Rantai makanan yang pertama, yaitu bunga sebagai produsen, akan dimakan oleh kupu-kupu sebagai konsumen 1. Kemudian, kupu-kupu akan dimakan oleh laba-laba sebagai konsumen 2. Untuk rantai makanan yang kedua, yaitu bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh semut sebagai konsumen tingkat 1. Semut akan dimakan kumbang sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, kumbang akan dimakan laba-laba sebagai konsumen tingkat 3. Demikian video pembelajaran tentang ekosistem rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada pertemuan kali ini. Terima kasih.